Wakil Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Binti pengurus taklim Ahad, para jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Jawahir yang dikarang oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Yuniti Badrul Zaman. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Hadhihi niyyah wa ala kulli tinsalil hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadisul Khamisu wa Salasuna, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ma min mauludin, tidak ada bayi yang lahir. Ya, maulud itu artinya yang dilahirkan. Ya, kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ya walada yalid itu artinya melahirkan, memiliki walad, memiliki anak walad itu kan anak. Ya, jadi walada yalidu itu melahirkan. Maulud itu yang dilahirkan. Ma min mauludin, tidak ada yang bayi yang dilahirkan. Illa yuladu 'alal fitrati, kecuali bayi itu lahir 'alal fitrati, dalam keadaan fitrah, suci. Artinya bayi-bayi manapun dari siapapun yang lahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan suci, fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Jadi suci, bersih, tanpa dosa. Ya. Makanya ketika ada bayi yang lahir kemudian meninggal dunia, maka bayi itu langsung masuk surga. Ya. Baik itu meninggalnya ketika di rumah sakit atau ketika di bidan, ya, atau meninggalnya ketika dibuang sama orang tuanya. Ya. Banyak bayi-bayi yang dibuang di kebun atau di tong sampah dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur, patut bersyukur kepada Allah, kita ini dilahirkan dari orang tua yang bertanggung jawab. Ya. Kita ini lahir dari rahim seorang ibu yang bertanggung jawab, yang menyadari bahwa anak-anak mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bayi-bayi yang dibuang itu, ya, itu apakah keinginan mereka? Mereka juga nggak mau. Bayi-bayi itu juga tidak bisa memilih mau lahir dari rahim siapa. Bisa milih nggak?
Nggak bisa ini. Ini kuasa Allah. Ya, apakah kita lahir dari keturunan Arab atau bukan Arab? Nggak bisa milih. Itu takdir. Itu namanya takdir. Nggak bisa kita masak. Ya. Makanya yang lucu di India itu ada seorang anak perempuan yang menuntut ibunya gara-gara dia dilahirkan. Dia dilahirkan tanpa persetujuan dirinya. Aneh deh. Ya. Jadi ibunya dituntut, orang tuanya dituntut gara-gara melahirkan dia tanpa seizinnya. Nah itu gila kan? Ya. Padahal seorang ibu ketika melahirkan anak itu taruhannya luar biasa. Ya. Berkuras tenaganya. Pertarungan antara hidup dan mati. Maka ketika ada perempuan yang melahirkan kemudian meninggal dunia, digolongkan syahid. Digolongkan syahid karena meninggal dalam keadaan melahirkan. Itu ya. Di Indonesia aja dibikin serem. Ya. Film-film di Indonesia itu ada apa itu, beranak dalam kubur. Ya, kalau meninggal melahirkan jadi setan, ya, macam-macam. Jadi dibangun image. Padahal ketika perempuan meninggal dunia dalam keadaan melahirkan itu syahid. Tuh ya. Maka dari situlah seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Kita nih wajib berbakti pada orang tua kita. Kenapa? Meskipun kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, tetapi karena takdir Allah kita dilahirkan dari orang tua, dari rahim seorang ibu, ya, yang muslimah, yang beragama Islam, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib, patut kita syukuri. Tidak ada alasan seorang anak untuk tidak patuh pada orang tuanya. Kata apa nasihat dalam Quran itu, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia itu biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya itu ihsanan, wajib berbuat ihsan, wajib berbuat baik. Ihsan itu artinya baik. Ya. Jadi apapun keadaan orang tua kita, bahkan wajib hukumnya seorang anak itu berbuat baik pada orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam ayat lain disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Tuhanmu telah menetapkan, memutuskan supaya kamu jangan menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Tidak boleh syirik, tidak boleh musyrik, tidak boleh menduakan Allah. Ya, dalam hal apapun kita minta rezeki kepada Allah, kita minta sehat kepada Allah, kita minta mudah urusan kepada Allah. Itu jangan menyekutukan Allah, tidak boleh musyrik. Kalau kita minta kepada selain Allah, maka sudah masuk pada kategori syirik. Makanya orang yang sholat, ibadah, tapi pengen dipuji orang, ya, pengen
mendapat pujian-pujian dari orang, dari manusia, itu masuk pada kategori syirik kecil. Kategori syirik kecil. Asyirkul asghar, syirkul asghar itu beribadah pengen dilihat orang, pengen dipuji manusia. Kenapa bisa masuk pada kategori musyrik? Karena sesungguhnya kita ibadah itu semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi harus mukhlisin. Kita sebagai hamba Allah ketika ibadah, yaitu dasarnya harus mukhlisin, harus ikhlas. Datang ke masjid kita ini, ya harus ikhlas. Langkah kaki kita dari rumah ke masjid dengan niatan ikhlas, memang pengen ibadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan karena siapa-siapa. Sebab ibadah yang didasari dengan mukhlisina lahuddin, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan itu akan terasa nikmat. Terasa nikmat kita ibadah itu. Ya, terserah urusan di luar itu gimana, terserah. Ya. Apalagi musim politik. Ya, imamnya beda sama makmumnya gitu. Nah, imam kan pilihannya si Anu gitu misalnya. Nggak boleh gerendak yang begitu. Ya, makmum tahu pilihan imam. Ya, kemudian berpengaruh pada sholatnya. Sampai-sampai misalnya dia tidak mau bermakmum pada imamnya itu syirik. Karena masih menggantungkan ibadahnya pada manusia. Kalau sudah mukhlisina lahuddin, ya, dengan dasar kita ibadah karena ikhlas kepada Allah, sudah hal-hal yang lain tidak ada urusan. Yang penting ibadah karena Allah. Itu. Maka orang tua kita pun ketika melahirkan kita itu ikhlas. Melahirkan kita ikhlas. Ya, kita lahir dunia, diazankan telinga anak. Makanya kita senang kalau dengar azan. Senang nggak kalau dengar azan? Ya, senang kita kalau dengar azan. Itu panggilan sholat. Begitu kita lahir, diperkenalkan ya oleh orang tua kita tentang adanya Allah lewat lafaz-lafaz azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi kita kalau jadi orang tua atau nanti ngajarin cucu itu jangan kenceng-kenceng. Ya, kan ngajarin di telinga, jangan kenceng, pelan aja, pelan. Komatin di telinga. Nanti begitu kita meninggal dunia, masuk ke kuburan, diajarin lagi kan? Diajarin lagi. Ya. Jadi kalaupun misalnya selama hidup kita di dunia nggak senang dengan suara azan, itu kalau kita meninggal dalam keadaan muslim, beriman, dalam keadaan beragama Islam, itu tetap nanti di kuburan di azanin lagi kita, diingetin. Ya, ada yang nanya, emang kalau udah meninggal dunia, dengar itu dia diajarin kita. Ya, orang yang udah meninggal dunia, Pak, yang udah meninggal dunia, dia tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, termasuk yang ngajarin dia siapa, yang nguburin dia siapa, yang nyolatin dia siapa, dia tahu, mereka tahu. Ya. Maka idealnya kalau ada orang tua yang meninggal dunia, ya, yang mimpin sholat itu anaknya. Ya. Orang tua kita meninggal dunia nih,
yang afdol itu yang imamin sholat ya anak aja. Ya kalau anaknya nggak bisa, ya ada DKM, tenang aja. Ya kalau anaknya nggak bisa, gitu. Ya itu bukti bakti kita pada orang tua yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Kan dalam ayat yang tadi itu, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nanti kalau keduanya sudah beranjak tua, ya, orang tua kita nih beranjak tua, ya, fala taqul lahuma uffin. Jangan ngomong hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Ya, itu dilarang, hukumnya haram seorang anak mengeluarkan kalimat-kalimat kata-kata yang menyakiti orang tua. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak orang tua kita, jangan berkata-kata yang keras. Wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong ke orang tua kita itu qawlan karima dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang bagus, ngomong dengan bahasa yang bagus ke orang tua kita. Ya. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kalian. Begitu kata Nabi. Jadi kalau kita sebagai anak berbakti pada orang tua, nanti anak kita juga akan berbakti pada kita. Gitu. Kalau kita nurut sama orang tua, anak kita juga nurut. Kalau kita nggak nurut sama orang tua kita, anak kita juga begitu. Tidak berbakti pada kita sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi hadis ini mamin mauludin illa yuladu alal fitrati. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa. Bayi muslim, bayi non muslim itu lahir bersih, tanpa dosa. Ya, meskipun kalau bayi non muslim itu tidak diazani, diazanin enggak? Ya. Kalau dinyanyiin mungkin ya, kalau dinyanyiin mungkin, tapi kalau diajarin enggak. Tapi bayi yang lahir, meskipun lahir dari rahim seorang wanita non muslim, tetap dia sebutannya adalah fitrah, karena dia nggak bisa memilih lahir dari orang tua siapa, dari rahim siapa, nggak bisa milih. Itu takdir Allah. Ya. Tapi baginda Rasulullah SAW itu keturunan-keturunannya Allah pilihkan keturunan-keturunan yang saleh. Ya. Jadi dari kakek-kakeknya, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus nanti ke Nabi siapa? Nabi Ismail. Jadi keturunannya dari Nabi Ismail, ya, ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nanti kaitannya dengan Palestina, kaitannya dengan Israel. Ya. Dan nanti kaitannya begitu kalau bicara sejarah, kalau bicara keturunan. Ya. Jadi siapapun bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, tanpa dosa, bersih. Maka ketika dia meninggal dunia masih bayi, langsung masuk surga. Ya. Dalam hadis lain disebutkan
ketika ada orang tua yang melahirkan anak, anaknya itu langsung meninggal dunia, maka anak itu nanti yang akan membawanya masuk surga. Ada yang begitu. Ya. Kalau meninggal anaknya masih kecil berbalik, ya, 2 orang, 3 orang masih kecil, nanti anak itu akan menuntut ayahnya, menuntut ibunya masuk surga. Rasulullah, ya, itu anaknya meninggal dunia sebelum Rasul meninggal, semuanya meninggal dunia. Ya, anak Nabi siapa aja? Qasim, Ibrahim, siapa lagi? Ya, Ruqayyah, Zainab, kemudian Fatimah. Nah, ini Fatimah ini kan yang wafat setelah Rasulullah wafat. Ya, anak yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti dari Fatimah Zahra itu lahir keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin rame nasab Ba'alawi katanya terputus, ya, dari baginda Rasulullah SAW. Jadi Habib-Habib yang ada di Indonesia itu kata mereka, ya, itu nasabnya terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nasabnya masih bersambung melalui jalur Sayyidah Fatimah, ya, istri anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Hasan Husain. Ya, itu tidak aneh sekarang ini orang mau fitnah begitu, itu ya gak aneh. Dulu, ya, Rasulullah juga dihina seperti itu, maka turun surat Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mereka selalu mencela Nabi, ya Muhammad, anak laki-lakimu sudah meninggal dunia semua. Sekarang kamu gak punya keturunan, kamu akan dilupakan. Kenapa? Karena gak punya keturunan. Ya. Dan itu langsung dibantah, ya, pada ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Yang celaka, yang terputus nasabnya adalah mereka-mereka yang menghina wahai Muhammad. Ya, terbukti sekarang nama Nabi itu disebut-sebut paling tidak 17 kali dalam sehari. Semalam kita sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam bacaan tahiyat. Ya, itu sampai situ ya. Jadi semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Selesai sampai situ. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidahi, yang pada gilirannya nanti menjadikan anak itu menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Ya, jadi peran orang tua itu sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendidikan agama anak-anaknya itu diawali dari orang tuanya. Bisa jadi, ya, meskipun orang tuanya itu Muslim, tetapi anaknya menjadi Yahudi. Ya, bukan agamanya Yahudi, tapi tingkah lakunya seperti Yahudi. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam Quran itu Pak, orang-orang Yahudi itu
mereka cinta nabi, mereka cinta nabi-nabinya. Ya, tetapi cintanya cinta palsu. Ya, cintanya cinta palsu. Mereka cuma ngaku cinta pada nabi-nabi mereka, tapi yang paling banyak membunuh nabi-nabi, membunuh rasul-rasul adalah bangsa Yahudi. Kita bisa lihat penjelasannya itu di YouTube, di buku-buku sejarah. Ya, bagaimana bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sulit diatur. Sulit diatur. Yang disebut dengan Bani Israel. Ya, disebut dengan Bani Israel. Salah satu yang bisa kita baca dalam kisahnya dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Ya, karena mereka dulu ketika menemukan satu kasus, ya, untuk memecahkan kasus ini harus dicari seekor sapi untuk disembelih. Ya, perintah awalnya sederhana kan, tinggal disuruh nyari sapi. Ya, yang membuat menjadi berat itu karena mereka nanya-nanya. Apa pertanyaannya? Coba ditanya Musa, itu sapinya yang kayak bagaimana? Ya, sapinya usianya berapa? Sapinya warnanya apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka, justru malah perintahnya jadi berat. Bahkan bahasa Qur'annya wa makadu, yang alun hampir-hampir saja itu mereka nggak bisa menunaikan perintah itu gara-gara banyak nanya. Kasratu soal. Jadi orang Yahudi itu kasratu soal, banyak nanya, bukan nanya tentang pengetahuan, tetapi banyak nanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting yang akhirnya menyusahkan mereka. Kayak kita disuruh misalnya ke orang tua kita, ya beli sayuran. Sederhana nggak perintahnya? Sederhana. Kalau kita beli sayur apapun beres kan? Nggak salah. Emang perintahnya cuma beli sayur. Tapi kalau nanya sayurnya sayur apa, ya bumbunya apa aja, ya itu jadi berat. Ya, wa makadu yang alun, hampir-hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Akhirnya meskipun akhirnya ditemukan sapi yang warnanya kuning, sofro itu kuning, kemudian tidak pernah dipakai buat membajak sawah, ya, kemudian sapinya harus dibayar seharga emas seberat isi perut sapi. Jadi berat ya? Jadi berat. Ya, nyari-nyari itu di mana? Akhirnya ketemu juga. Ya, meskipun kasus itu akhirnya selesai. Itu Yahudi. Ya. Jadi meskipun banyak nabi-nabi dari kalangan mereka, ya itu tadi, banyak nabi dan rasul yang mereka bunuh. Dalam satu riwayat itu sampai ratusan nabi dan rasul yang mereka bunuh. Ya. Padahal nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25 kan? Ini yang mereka bunuh ratusan. Ya. Mereka cuma bilang cinta, cuma bilang di depannya aja nurut, manggut, padahal mereka tidak cinta, mereka tidak patuh, mereka tidak taat pada rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, masih ingat kan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, bagaimana Nabi Yusuf itu dibuang ke mana itu? Ke sumur di Bayabatil Jubi.
buang ke sumur. Itu saudara-saudara mereka yang berkelakuan seperti itu. Ya. Itu yuhawidani. Jadi orang tuanya lah yang berperan menjadikan anaknya itu Yahudi, au yunasironi, atau menjadikan anaknya itu Nasrani. Nasrani itu kalau sekarang ya Kristen. Ya. Meskipun Nasrani dulu dengan sekarang itu beda. Ya. Jadi Nasrani. Au yumajisani, atau menjadikan anak itu Majusi. Majusi itu apa? Majusi itu bangsa yang menyembah api. Majusi artinya tidak bertuhankan Allah. 3 agama yang disebut dalam hadis ini semuanya tidak menyembah Allah. Yahudi, Nasrani, Majusi itu tidak menyembah Allah. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita ini orang tua yang beragama Islam, Muslim, punya anak yang tidak menyembah Allah. Ya. Ini harus menjadi satu hal yang sangat kita perhatikan. Jangan sampai lalai. Ya, jangan sampai lalai orang tua memberikan pengetahuan agama kepada anak-anaknya, ngajarin sholat anak-anaknya. Itu jangan sampai lalai. Sebab nanti akan dipertanyakan itu pertanggungjawaban kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Dikasih pendidikan agama, diajarin sholat. Ya. Kenapa ini anak bisa jadi Yahudi? Kenapa ini anak bisa jadi Nasrani? Kenapa ini anak bisa jadi Majusi? Itu orang tuanya yang ditanya. Ya. Kalau orang tua sudah memberikan pendidikan agama yang cukup, mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya sudah cukup, tapi begitu dewasa dia murtad, keluar dari agama Islam, itu sudah lepas tanggung jawab orang tua. Seperti Nabi Nuh, ya kan? Yang anaknya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh. Siapa namanya? Kan'an. Ya, kata Nabi Nuh, ya bunayya kam ma'ana. Anakku, ayo kita naik perahu sama-sama. Ya. Kemudian apa kata Kan'an? Ya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, kalau nanti banjir datang, itu kan banjir terbesar. Ya, karena seluruh makhluk hidup pada saat banjir itu datang itu semuanya mati, kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh, itu semuanya sama. Ya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katakan saya akan naik gunung, nggak mungkin air itu sampai naik ke gunung, tapi akhirnya gunung juga terendam air, habis. Kan'an mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, padahal ayahnya seorang nabi, seorang rasul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Kalau sudah seperti itu, innahu laisa min ahlik, Kan'an itu bukan keluargamu, innahu amalun ghairu saleh, dia telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita udah usaha ya ngasih pengetahuan agama sama anak-anak kita, ajaran sholat segala macam, tapi mereka masih menyimpang, bahkan keluar dari agama Islam, menjadi murtad, maka orang tuanya sudah gugur kewajiban. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin sekalian, hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita supaya hati-hati dalam mendidik anak kita.
Hati-hati. Karena anak adalah investasi yang paling berharga buat kita. Begitu kita meninggal dunia, yang doain siapa? Anak kita. Ya, kalau orang lain mungkin sehari, 2 hari, seminggu itu masih doain kita. Kemudian nanti lupa, ya kan? Tapi kalau anak akan ingat terus sama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dan insya Allah selesai sholat, setiap selesai sholat pasti didoakan sama anak. Ya. Karena itu amalan yang gak putus, awaladin sholihin yada'ulah, anak yang soleh yang doain orang tua. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai anak kita menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan agama-agama lain, ya, sehingga mereka lupa mendoakan orang tua. Sebab kalau kita punya anak sudah beda agama, itu sudah tidak bisa mendoakan orang tuanya, terputus, ya, ketika berbeda agama. Mudah-mudahan Allah jadikan anak dan keturunan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.